Nah, Oi, Waalaikumsalam Pak Ardi. oh ya, kata teman-teman tadi Bapak nyari saya ya. Saya tadi kebetulan sedang keluar nih Pak. Cari Bapak di kantor, tapi Bapaknya nggak ada sih gitu. Maaf lah ya Pak, tadi saya lagi keluar nih. Kayaknya Pak Bui ada cemas nih, gundah gulana nih. Ada masalah apa nih Pak? Sebenarnya nggak terlalu cemas sih Pak, dan nggak gundah gulana juga sih. Cuman saya lagi galau nih Pak. Saya ini kan ditunjuk jadi ketua panitia. Jadi saya sering meninggalkan kelas nih di saat jam sekolah. Jadi pengganti saya ini tidak bisa melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana yang saya buat di RPP, Pak. Oh, begitu ya Pak Bui ya. Iya. Jadi pengganti Bapak ini tidak bisa melaksanakan proses pembelajaran ya Pak, sesuai dengan keinginan Bapak gitu. Benar seperti itu Pak? Iya, benar sekali, Pak. Jadi apa nih yang Pak Muri ingin dapatkan dari perbincangan kita sore ini? Waktunya tak lama mungkin Pak Muri, guys. 5 sampai 15 menit aja Pak Muri. Oh, itu udah lebih cukup sih Pak. Jadi gini Pak, saya ini sebenarnya ingin minta solusi sama Pak Ardi ini. Sesuai dengan yang saya ceritakan tadi kan Pak kan, yang di awal. Iya. Saya ini Ya. ingin pengganti saya itu nanti di kelas itu dapat mengajar sesuai dengan RPP yang saya buat, Pak, gitu. Oh begitu. Jadi Pak Muri ini ingin guru yang menggantikan Pak Muri itu saat Pak Muri tak bisa masuk kelas gitu ya. Dia bisa melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP yang Pak Muri. Halo? Iya. Iya Pak, benar seperti itu Pak. Oke, Pak Muri, kalau saya boleh tahu nih Pak Muri, sebelum ini jika Pak Muri tidak hadir ke sekolah, apa yang Bapak lakukan nih Pak Muri? Saya tidak hadir ya Pak ya. Biasanya saya sih hanya memberikan RPP saja sih Pak kepada guru piket. Jadi Bapak hanya memberikan RPP saja ya Pak pada guru piket ya Pak? Iya, iya Pak Ardi, benar seperti itu. Sekarang saya ingin tahu nih Pak Muri, kalau hanya RPP saja yang diberikan itu bagaimana Pak? RPP yang Pak buat itu sudah bagaimana gitu? RPP yang saya buat sih ya sudah sesuai aturan sih Pak sebenarnya. Jadi RPP yang Bapak buat ini sudah sesuai dengan aturan ya Pak? Sesuai aturannya itu yang bagaimana tuh? Iya betul. Iya sudah detail sih Pak gitu. Jadi menurut Pak Muri sudah detail ya. Detailnya yang bagaimana nih Pak Muri? Ya detailnya menurut saya ya Pak ya. Menurut saya tuh sih ya membuat RPP sesuai sintaknya dari judul materi, kegiatan awal, kegiatan inti, kemudian Penutup dan soal saja. Halo? Halo, dengar Bardi? Jadi menurut saya tuh RPP yang detail itu, saya ulangi Pak dia, yaitu sesuai sintaknya saja sih, mulai dari judul materi, kegiatan awal, kemudian kegiatan inti, kegiatan penutup, dan tampilan yang berupa soal saja sih Pak. Gini nih Pak Muri, jadi menurut Bapak nih, kalau hanya RPP yang sesuai dengan sintaks saja, kira-kira guru tersebut tidak menjalankan proses pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah yang Pak Muri inginkan. Menurut saya sih nggak bisa sih Pak. Jadi menurut Pak Muri tidak bisa ya?
Jadi bagaimana nih Bang Willy agar guru tersebut bisa menjalankan sesuai dengan rencana yang Bapak inginkan nih? Wah, gimana ya? Mungkin saya akan membuat RPP yang lebih detail, Pak, hingga guru tersebut kan dapat menjalankan sesuai dengan rencana saya gitu, Pak. Bagus tuh Bang Willy kalau membuat RPP yang sangat detail gitu. Jadi RPP yang detail itu RPP yang bagaimana ya menurut Pak Willy? Mungkin saya akan memberikan strategi mungkin dalam menjawab pertanyaan pemantiknya, Pak. Oh, jadi menurut Pak Mulyi ini, Pak Mulyi akan memberikan strategi ya di dalam soal pemantik di RPP gitu ya? Iya Pak, benar. Jadi apakah hanya soal pemantik saja Pak yang ada strategi menjawabnya gitu? Berarti setiap ada soal saya harus membuat kunci jawabannya ya Pak? Gitu? Menurut saya itu bagus sekali itu Bang Willy. Jadi setiap soal itu kan ada jawabannya gitu kan. Berarti kan ada strategi dalam menjawabnya gitu kan. Iya. Terus kalau langkah-langkah di dalam RPP apa tidak ada strateginya Pak? Sejauh ini sih tidak ada sih Pak. Saya buat seperti sintak yang berlaku saja Pak gitu. Jadi Pak Mulyi ingin buat cuma di soal pemantik saja yang strategi dalam menjawabnya, tapi langkah-langkahnya tidak gitu kan? Iya benar sekali. Demikian guru penggantian nanti Bapak itu bisa tidak menjalankan RPP Bapak sesuai dengan keinginan Pak Mulyi nantinya nih? Iya, tidak bisa. Menurut saya sih tidak bisa ya Pak ya. Ya benar sekali Pak Mulyi. Guru tersebut nanti tidak bisa ya menjalankan sesuai dengan rencana Pak Mulyi karena hanya di soal pemantiknya saja kan yang ada sebagai jawabannya. Jadi menurut Bapak bagaimana nih agar guru pengganti Bapak nanti ini bisa menjalankan pembelajaran sesuai dengan rencana Bapak nih? Menurut saya sih Pak, palingan saya akan membuat penjabaran strategi di setiap langkah-langkah RPP saya sih Pak, mungkin seperti itu. Oh, wah bagus sekali tuh Pak Mulyi. Jadi pengganti Bapak nantinya kan tinggal membaca RPP saja ya kan? Sudah tahu dia nih apa yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran karena RPP Bapak sudah dibuat secara detail gitu kan dari langkah dalam strategi penyampaiannya kepada anak murid. Begitu ya Pak Mulyi? Iya ya Pak ya. Kenapa ya dari kemarin saya tidak kepikiran gitu? Biasa itu Pak Mulyi. Menurut Pak Mulyi nih, kalau hanya sebatas sampai RPP saja, sudah bisa belum guru tersebut menjalankan pembelajaran ini sesuai dengan rencana Bapak nih? Sepertinya masih belum juga sih Pak. Oh, jadi menurut Bapak masih belum gitu ya? Iya. Jadi menurut Pak Mulyi apalagi nih harus dipersiapkan? Menurut saya ya nih Mbak, saya rasa media pembelajarannya, kemudian LKPD-nya, kemudian yang terakhir saya rubrik penilaian ya harus saya persiapkan juga sih Pak. Bagus tuh Pak Mulyi. Jadi Pak Mulyi kan ingin menyiapkan segala ADM-nya gitu ya. Kalau udah ada gitu, Pak di guru pengganti Bapak pasti nanti juga akan nyaman nih menggantikan Bapak nih. Dari mulai RPP sampai ke rubrik penilaian sudah lengkap gitu ya. Iya Pak ya. Kenapa sih saya nggak ngelakuinnya dari kemarin-kemarin gitu? Padahal udah kepikiran kan. Cuman itulah tadi. Biasa tuh Pak Mulyi. Gini Pak Mulyi, udah sore Pak Mulyi. Iya. Kan dari diskusi kita sore ini Pak Mulyi. Wah, saya pikir banyak sekali ya yang saya dapatkan dari diskusi ini, banyak sekali pencerahan Pak. Misalnya dalam membuat RPP, saya akan membuat ADM-nya dengan sangat lengkap. Kemudian ada membuat strategi di setiap langkah-langkahnya. Kemudian saya juga akan membuat media ajar, LKPD-nya dan lengkap dengan rubrik penilaiannya. Sehingga nanti siapapun yang menggantikan saya gitu ya Pak kan,
akan lebih mudah menjalankan proses pembelajaran sesuai dengan rencana yang saya buat gitu. Wah, bagus sekali itu Pak Muri. Jadi sudah lengkap semua ya, Pak Muri sediakan itu ya. Iya. Saya yakin pasti guru pengaji Pak Muri bisa menjalankan sesuai dengan rencana Bapak nih. Amin. Kira-kira nih Pak, kapan nih Pak Muri mau mulai mengerjakan nih Pak Muri? Secepatnya sih Pak. Saya akan start kayaknya sepertinya mulai malam ini Pak. Saya akan coba mengerjakannya. Mantap Pak Muri. Pak Muri gercep ya Pak ya. Ikan cepat, ikan gabus nih Pak Muri. Lebih cepat, lebih bagus. Baik Pak Muri, waktunya udah sore nih. Saya ingin tahu nih siapa sih yang kira-kira bisa membantu Pak Muri ini dalam mengerjakan semuanya nih. Yang bisa membantu ya Pak ya? Iya. Bentar Pak ya. Saya pikir-pikir sebentar. Kayaknya sih yang bisa membantu ini mungkin saya minta pertolongan dengan Pak Anies nantinya Pak. Karena sebagai beliau kan sebagai wakil kurikulum, beliau juga mahir sih dalam membuat modul ajar itu, gitu Pak. Keren tuh Pak Muri. Jadi Pak Muri nanti akan berkolaborasi dengan rekan guru gitu ya? Iya. Keren ya. Kira-kira nih kapan kita bisa ketemu lagi Pak Muri? Saya penasaran nih dengan cerita Pak Muri ini. Kalau Bapak punya waktu luang bisa kita jadwalkan minggu depan nih Pak. Karena ada acara HUT PKRI-nya kan sudah selesai juga Pak. Minggu depan Pak. Iya, minggu depan. Baik Pak Muri, saya tunggu infonya dari Pak Muri nih. Terima kasih nih Pak Muri sudah mau sharing dengan saya nih. Dapat bertambah ilmu saya dari Pak Muri ini. Wah, saya yang terima kasih dengan Pak Ardi nih. Dapat saya memecahkan masalah yang saya alami ini. Jadi tenang saya menjalankan tanggung jawab saya sebagai ketua panitia HUT PKRI ini Pak. Sama-sama Pak Muri. Sudah sore ini Pak. Kebetulan sore ini saya ada janji sama anak-anak nih mau jalan. Saya permisi dulu ya Pak. Oh iya, jangan lupa ya Pak. Tunggu beli saya buat ketemu lagi minggu depan nih. Saya tunggu infonya Pak Muri ya. Iya Pak. Siap. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Muri. Pagi Pak Ardi. Pak Muri, saya mau cerita nih Pak tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini lah di kelas saya Pak. Oh, boleh Pak Ardian. Mau cerita tentang apa nih Pak? Begini Pak Muri, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya ini dalam pembelajaran ini agak kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, murid-murid saya juga mengerjakan tugasnya ya paling banyak sekitar setengah dari siswa lah, atau 50% dari siswa di kelas itu Pak Muri. Oh, jadi menurut Pak Ardi ini anak-anak tidak antusias ya dalam pembelajaran di kelas dan juga malas ya Pak ya mengerjakan tugas ya Pak ya? Iya benar tuh Pak. Jadi apa nih yang Pak Ardi harapkan dari obrolan kita pagi yang singkat nih Pak? Gini Pak Muri, saya berharap nih dapat solusi lah atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar nih Pak. Oh, baiklah Pak Ardi. Kita coba ya cari solusinya bersama-sama. Iya, menurut Pak Ardi nih, hal apa sih yang bisa membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak? Apa ya Pak Muri ya? Iya, coba ingat-ingat kembali Pak. Kalau saya ingat ya, yang menyebabkan murid-murid saya ini kurang antusias yang pertama itu biasanya pembelajaran saya kayak ini Pak, sedikit membosankan kayaknya nih Pak. Terlalu monoton kayaknya saya di depan kelas nih. Saya juga dominannya saya yang banyak berbicara nih Pak. Murid-murid saya. Yang kedua, kemungkinan saya tidak memberikan kesempatan kayaknya nih untuk anak-anak murid saya berpendapat atau anak itu berbicara di depan kelas gitu. Jadi pembelajaran saya kayaknya membosankan, apalagi kayak saya ini kan belajarnya matematika nih.
karena dia jadi mungkin bosan ini kan dengan angka aja kan. Oh iya Pak, begitu Pak masalahnya ya. Kira-kira nih Pak, apa sih yang dapat membuat murid Bapak antusias dalam pembelajaran Bapak? Apa ya Pak Guru ya? Ya coba Bapak ingat-ingat. Menurut saya mungkin pasti nih murid pasti kayaknya senang dengan pembelajaran yang asik kayaknya Pak Guru, sehingga tidak membosankan kan gitu. Wah, asik ya Pak ya. Kalau kalau itu sependapat sih dengan saya, asik, menyenangkan, ya kan Pak kan? Iya Pak. Lalu nih menurut Bapak nih Pak, apa saja sih yang bisa membuat murid-murid Bapak tuh tenang, asik dalam pembelajaran Bapak? Menurut saya pembelajaran itu harus berpusat pada murid kayaknya. Jadi kita minta murid itu yang aktif dalam pembelajaran gitu Pak. Kemudian saya akan mikir adanya ice breaking kayaknya Pak, atau game supaya pembelajaran lebih menarik nantinya Pak dilakukan. Mungkin nanti pembelajaran bisa dilakukan di luar kelas kayaknya Pak. Saya setuju sih Pak kalau itu. Kan karena guru zaman sekarang nih harus membuat pembelajaran yang menarik Pak. Lalu Pak mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak di sekolah, apa sih Pak penyebabnya sehingga mereka tuh kurang antusias dalam mengumpulkan tugas gitu? Yang saya dengarkan dari Pak Ardi hanya setengah ya Pak ya? Terus seperti itu? Iya betul deh Pak. Kalau masalah tugas kayaknya tugas saya ini terlalu banyak kayaknya Pak. Terlalu banyak ya? Iya banyak, terus banyak juga pertanyaan yang saya berikan ini sumbernya yang tidak beragam gitu Pak. Kurang kayaknya ini Pak, sebagai belajar anak-anaknya Pak. Oh ya, kalau boleh tahu Bapak menggunakan sumber belajar apa Pak di kelas Pak? Saya biasa menggunakan buku-buku teks yang ada di perpustakaan aja Pak Bui. Ya maklum lah ya kan, sekolah saya sekolah. Oh iya. Ada nggak sih Pak sumber belajar selain perpustakaan gitu Pak? Selain di buku teks di perpustakaan ya Pak Bui ya? Iya. Sepertinya kalau saya pikir sepertinya ada lah Pak. Mungkin bisa dari video YouTube, mungkin dari Google di blog gitu kan. Mungkin bisa juga menggunakan aplikasi kayak TikTok atau IG gitu. Iya. Nah betul itu Pak. Saya setuju kalau itu. Saya yakin sekali sih bila Bapak itu bisa atau mau menggunakan berbagai macam sumber belajar, tentu murid-murid kan pasti antusias dalam pembelajaran Pak. Nah, jadi sekarang nih apa sih Pak rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Mungkin saya akan membuat yang pertama saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dan menyenangkan. Mungkin nanti saya juga akan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video dari YouTube atau TikTok. Mungkin kan saya akan menggunakan media aplikasi Quizzes gitu untuk supaya anak ini tertarik gitu dalam latihan gitu kan. Iya. Saya juga nanti kedepannya akan membuat soal itu 1 atau 2 aja mungkin, tapi nanti soalnya ini sifatnya bersifat hot gitu kan. Jadi anak ada tertantang atau tertarik nih untuk mengerjakannya. Jadi 1-2 soal tapi hot gitu kan. Kemudian tugasnya juga nanti saya buat beragam kayaknya jadi tidak sama gitu kan. Ya berbeda-beda, jadi dia bisa saling belajar nantinya nih kan. Istilah yang sekarang ini apa ya? Kayak pembelajaran berdiferensiasi gitu ya Pak? Iya. Iya. Jadi sehingga nanti terkesan murid ini tidak dipaksa, tapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya gitu. Wah, bagus sekali rencana Bapak nih, luar biasa tuh Pak. Mudah-mudahan berhasil ya Pak ya. Iya Pak, amin. Jadi apa komitmen Bapak terhadap rencana ini Pak? Saya berkomitmen nih Pak Muri untuk selalu membuat modul ajar yang menyenangkan dengan menggunakan sumber belajar ya Pak Muri. Nanti saya juga akan membuat presentasi atau soal latihan dari Quizzes. Ya, nah ini sudah
sudah tertarik gitu kan pembelajarannya, sehingga anaknya juga nanti depannya bisa mengeksplor materi-materi yang ada di buku itu secara sadar gitu. Nggak harus dipaksa atau disuruh, mereka sudah bisa nih mengeksplor sendiri nih karena sudah tertarik dengan belajar matematika dengan saya gitu kan. Wah, luar biasa nih, bagus sekali nih Pak. Jadi saya tuh sangat mendukung ya rencana dan komitmen Pak Ardi nih. Mudah-mudahan semua berjalan lancar ya Pak ya, dan sesuai harapan ya Pak ya. Amin Pak. Kira-kira nih Pak, siapa sih yang bisa membantu Pak Ardi dalam melaksanakan ini Pak? Yang bisa membantu saya ya Pak, mungkin nanti saya minta tolong dengan Pak Angga Pak sebagai wakil kurikulum dan dengan Pak Juni mungkin dari wakil kesiswaan. Jadi nanti saya akan berdiskusi dengan wakil kurikulum tentang modul ajar RPP dan lain sebagainya, dan dengan kesiswaan ini nanti ya mungkin itu diskusi supaya anak-anak ini bisa membawa HP ke sekolah gitu kan untuk pembelajaran. Wah, super sekali itu Pak Ardi, luar biasa. Kolaborasi ya bersama rekan guru. Iya Pak. Saya penasaran nih dengar cerita dari Pak Ardi setelah melaksanakan rencananya. Iya, minggu depan kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak. Wah, boleh Pak. Baik Pak, minggu depan akan saya ceritakan nih sama Pak Muri nih. Terima kasih Pak Muri atas waktunya sudah mau mendengarkan saya nih untuk sharing nih. Mudah-mudahan kita semua nanti ke depannya menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid ya Pak Muri ya. Amin. Terima kasih juga Pak sudah memilih saya untuk sharing. Jadi bertambah juga ilmu saya dari Pak Ardi ini. Oh ya Pak, saya ada jam nih Pak di kelas. Saya permisi dulu ya Pak ya. Selamat pagi Pak Ardi. Selamat pagi Pak Muri.